lagi di channel saya mengenai filosofi pendidikan nasional. Oke, bagaimana ya perjalanan pendidikan di Indonesia? Mari kita bahas bersama dengan teman saya, Herlina Sejabat. Kamu udah baca belum pidato Ki Hajar Dewantara di Dewan Senat Universitas Gadjah Mada itu? Sudah, Ngi. Sering-sering yuk, kan itu termasuk pada perjalanan kurikulum di Indonesia. Boleh. Kalau boleh tahu, apa poin-poin yang kamu dapat di dalam pidato itu? Yang aku dapat dari pidato Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan di Indonesia pada zaman kini merupakan zaman alkulturasi atau pertukaran kebudayaan dunia barat. Nah, di sini bahwasanya kita tidak perlu mutlak menganggap bahwasanya dunia barat itu adalah jelek. Namun, kita harus menyaring hal-hal yang baik mengenai dunia luar dengan cara atau dengan sesuai tuntutan alam atau juga dengan jalannya sendiri. Kalau menurut kamu, bagaimana poin-poin yang kamu dapat mengenai pidato Ki Hajar Dewantara, Anggi? Menurut aku, setelah aku baca pidatonya itu, yang aku dapat yang pertama itu bahwasannya beliau mengatakan pendidikan itu sebagai tempat bertumbuhnya kebudayaan. Seperti yang kamu bilang tadi, bahwasannya kita itu harus belajar juga mengenai akulturasi. Nah, akulturasi itu kan bergandengan dengan si kebudayaan. Iya, yang itu yang pertama. Kemudian aku juga mendapat argumen beliau menyatakan bahwasannya Indonesia itu cukup merdeka dan berdaulat untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan dalam dunia pendidikan kita. Kemudian kira-kira itu saja sih yang bisa aku dapat, Lin. Kalau dipikir-pikir, kira-kira bagaimana ya pendidikan Indonesia sebelum Indonesia merdeka? Oh, pendidikan sebelum Indonesia merdeka, Lin. Pernah nggak sih kamu lihat video yang udah ditayangkan di depan kita kemarin? Oh, pernah. Nah, di video itu kan katanya pada pendidikan sebelum kita merdeka itu masuk ke pendidikan kolonialisme. Iya, betul. Ya kan, zaman kolonial. Nah, zaman kolonial ini katanya itu pendidikan masih bergantung pada keberuntungan di pihak penjajah. Jadi mereka membangun sekolah hanya untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan orang Indonesia. Iya, benar juga. Terus, Lin, aku juga mau sharing-sharing dong waktu pendidikan di tahun 1854. Boleh dong nanya? Tentu boleh pada tahun 1854 beberapa bupati mendirikan sekolah khusus untuk kabupaten. Nah, di sini dengan untuk calon pegawai di mana calon pegawai ini untuk keperluan pemerintah. Nah, ini juga menjadi menguntungkan bagi dunia barat. Kemudian lahirlah sekolah Bumi Putra pada tahun 1864. Nah, di sini tergolong atau menjadi beberapa bagian, ada 3 kelas dibagikan, yaitu dengan mengajar menulis, mengajar dengan membaca, dan juga menghitung. Oh gitu ya, Her. Kemudian aku juga pernah baca di website gitu bahwasannya di Pulau Jawa masih ada terjadi yang wabah penyakit itu loh. Iya. Nah, wabah penyakit itu apakah perkembangan kurikulum kita masih tetap berjalan atau stuck di situ saja? Tentu tidak, Gi. Justru karena adanya penyakit atau wabah menular ini, sudah berdirinya sekolah Stovia pada tahun 1899. Nah, di sini pendidikan dikhususkan untuk dokter bagi yang membutuhkan kebutuhan pemerintah saat itu. Wah, justru aku berpikir karena ada penyakit itu, jadi pendidikan di Indonesia itu tidak ada keberlanjutannya. Berarti dari mulai adanya bupati mendirikan sekolah, Betul. kemudian Bumi Putra, kemudian Stopia ya tadi. Iya, betul. Bagaimana kelanjutannya pendidikan Indonesia, Lin? Muncullah ide dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi tuh, Gi, pada tahun 1912. Oh, karena itu beliau disebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Tepat sekali.
Tapi bukan hanya Bapak Ki Hajar Dewantara saja menjadi pahlawan di pendidikan Indonesia, Gi. Ada juga seperti Bapak Budiotomo dan juga Ibu Kartini. Kenal dong pastinya. Kenal dong, Lin. Mereka juga kan yang melahirkan cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan. Tapi aku masih penasaran, Lin, bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah? Nah, pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa. Ini dikhususkan untuk taman anak dan juga kursus guru. Maka terbentuklah semboyan kita. Apa semboyan kita, Gi? Tuturi Handayani. Ya, itulah semboyan kita dari tahun 1922 tadi. Wow. Nah, aku tadi kan udah sharing kan, Gi, mengenai perjalanan pendidikan pada tahun 1854 sampai dengan idenya Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ayo kita sharing lagi mengenai pendidikan sesudah kemerdekaan. Nah, yang aku dapat nih, Lin, yang aku dapat pada tahun 1947 sampai tahun 1969 di pendidikan itu sudah menjadi sekolah rakyat. Nah, kalau pendidikan di tahun ini harus ditempuh pada 6 tahun. Oke, kemudian di sini juga sudah terbentuk sekolah SMP dan SMT. Nah, kurikulum yang dipakai itu kurikulum per plan. Per plan. Iya, kurikulum per plan yang kemudian menjadi kurikulum pada tahun 1964. Nah, itu yang aku dapat. Bagaimana yang kamu dapat, Lin? Selain yang tahun kamu sebut tadi, sudah ada loh perguruan tinggi. Wah, itu ilmu baru loh, Lin. Kemudian semakin seru saja ini pembahasan kita, ya nggak sih? Iya, benar. Kemudian di tahun 1969 nih sampai tahun 1993. Kamu tahu apa saja di tahun ini mengenai dunia pendidikan kita? Pada tahun 1969 sampai 1993, di sini munculnya sekolah SMK, ada juga SKS, kemudian sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan pendidikan tersebut. Oh iya, kalau nggak salah di tahun ini juga nggak sih ada aturan Eptanas, pemberlakuan Eptanas itu? Iya, Gi, setelah itu muncullah zaman pergerakan nasional, di mana adanya kurikulum KTSP dan juga Merdeka. Wow, ternyata sejauh ini ya perkembangan kurikulum kita dari zaman kolonial sampai sekarang kurikulum merdeka. Iya, Gi, kamu tahu nggak mengapa pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah? Itu karena perkembangan dunia nggak sih? Kayak perkembangan globalisasi sehingga sistem pendidikan juga harus berubah karena tidak kecocokan ya. Misalnya nih di kita sekarang menggunakan kurikulum KTSP, padahal sekarang yang lebih dominan itu pendidikan karakter, maka diganti. Jadi itu kayak sesuai perkembangan nggak sih? Iya, betul. Tapi selain itu juga kita harus menyesuaikan kebutuhan siswa, ya nggak sih? Benar itu pernah aku dengar juga sih, Lin. Wah, nggak terasa ya, Anggi. Sudah jam 3:30 kita di kelas ini. Perut pun udah agak keroncongan kan. Mulai dari jam 1 kita masuk, belum ada istirahat. Sampai sekarang pun jadi lapar. Lebih bagus kita makan yuk ke kantin. Yuk.